Sini lengkap ya. Nah, untuk programnya sendiri di BPJS Tenagakerjaan itu ada 5 program, tapi Bapak Ibu kebanyakan itu yang di 3 program. Ada JHT, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu terdaftar di Jaminan Hari Tua, bisa diklik di Jaminan Hari Tua, itu bisa ngelihat saldo JHT-nya saat ini. Jadi bisa kelihatan saldonya berapa ya. Kemudian manfaat yang lain, ada manfaat untuk pengajuan bantuan perumahan, dana siaga, streaming, e-wallet, belanja promo, dan lain-lain. Itu bisa dicek di aplikasi JMO masing-masing. Nah, untuk saldo JHT, di menu jaminan hari tua tadi ada, kalau diklik di situ ada cek saldo JHT. Jadi, kalau bagi Bapak Ibu yang sudah kebuka JMO-nya, dicek saldo JHT-nya, statusnya nonaktif itu bisa dipertanyakan kenapa nonaktif sedangkan kita masih aktif gitu ya. Nah, nanti kalau statusnya sudah nonaktif baru bisa pengajuan klaim. Setelah nanti diangkat jadi P3K-nya, statusnya dinonaktifkan, Bapak Ibu bisa pengajuan klaim melalui JMO. Ini ada kartu digital. Kartu digital itu adalah kartu resmi dari BPJS Tenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu yang kartunya hilang nggak perlu datang ke kantor BPJS hanya untuk cetak kartu. Cukup dari aplikasi JMO, bisa di-print atau bisa ditunjukin aja ya. Ini untuk saldo JHT bagi Bapak Ibu yang masih aktif, warnanya akan berwarna hijau. Di sini statusnya masih aktif. Jumlah saldonya di atas bagian atas ini adalah nomor kartu, kemudian di bagian tengah ini adalah tempat kita bekerja di perusahaan atau OPD mana, kemudian iuran terakhir dibayarnya kapan, pembayaran iuran kapan, dan program yang diikuti. Nah, untuk kartu digital di bagian bawah, di menu bagian bawah ini ada beranda berita. Nah, ini kartu digital. Di kartu digital kita bisa ngelihat berapa kartu kita di situ. Oke, terima kasih. Nah, oke, jadi sementara untuk Bapak Ibu yang sudah ada aplikasi JMO, silahkan dibuka aplikasi JMO-nya. Kemudian nanti kalau silahkan login, kalau udah pernah buat akun, silahkan login. Atau kalau misalnya belum pernah buat akun, silahkan buat akun baru dengan nomor handphone dan email yang kita akses di handphone masing-masing. Lampu padam aja. Nah, sementara itu apakah ada pertanyaan? Mungkin dipersilakan 3 orang pertanyaan, silakan angkat tangan. Sabar dulu, Apakah ada pertanyaan? Dipersilakan Bapak Ibu. Nanti sekarang kan statusnya masih aktif ya. Kalau statusnya masih aktif, nanti ketika sudah pengangkatan kemudian dinonaktifkan dari BPJS Tenagakerjaan statusnya, itu bisa pengajuan klaim melalui aplikasi JMO jika saldo Bapak Ibu di bawah 15 juta. Ya, jadi untuk saldo di bawah 15 juta itu bisa pengajuan klaim melalui JMO. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang ketika mengecek saldonya di atas 15 juta, pengajuan klaimnya nanti menggunakan lapak asik. Nah, sementara mumpung belum nonaktif, kemudian kalau misalnya ada kendala kita lebih mudah untuk
mengatasi kendalanya, kita login dulu di aplikasi JMO masing-masing, kemudian bisa dicek saldonya. Apakah ada yang sudah mencoba untuk, login atau buat akun? Oke, kalau sudah ada akun silahkan di login dan cek saldonya ya Bapak Ibu. Tunggu dulu Ibu ya. Tanya gimana akun Ibu buat kawan. Boleh, silakan langsung buat aja akunnya Pak. Ini sambil Oh, saya share untuk video buat akunnya ya Bapak Ibu ya. nah, siap. Apa? Ada Pak? Oh. Bisa diulangi nggak Bu cara ngeklaimnya Bu? Bentar, bentar ya Pak. Hey, mau klaim jaminan hari tua tapi malas ke kantor cabang, malas kena macet, malas kena panas, malas kena... Hujan dan malas kena antrian yang bikin... Hey, mau klaim jaminan hari tua tapi malas ke kantor cabang, malas kena macet, malas kena panas, malas kena hujan dan malas kena antrian yang bikin meriang. Gak usah overthinking. Buat kamu yang udah update data di Jam Sostek Mobile atau JEMO, klaim jaminan hari tua gak seribet itu. Begini caranya. Buka JEMO, pilih jaminan hari tua. Pilih klaim JHT. Klik banner yang muncul jika belum melakukan pengkinian data. Jika sudah melakukan pengkinian data, pilih nomor KPJ dan jenis klaim. Lalu klik cek kelayakan. Proses dapat berlanjut jika KPJ nonaktif. Lalu, lengkapi data diri kamu dan pastikan semua data sesuai KTP. Lakukan swafoto. Wajah menghadap kamera dan harus terlihat jelas. Cahaya harus terang. Background harus polos. Buka mata lebar-lebar. Bu, mau tanya ini. Ya, gimana Pak? Tadi sudah dicek Ibu, cuma Gimana? nomor peserta tidak terdaftar. Nomor Apa tidak kendala? terdaftar. Hah? Nomor Ya. tidak terdaftar. Ya, Oke, jadi ini dari mana Pak? dari Kepulauan Pongo. Dinas Pendidikan ya? Ya, Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin nomornya ada yang kendala, mungkin nanti bisa jadi itu ada nomornya berbeda atau datanya masih salah, Pak. Jadi kalau data kita udah benar, ketika pendaftaran akun itu langsung bisa. kendalanya kemarin ada kesalahan nomor NIK Ibu. Nomor NIK ya? Ketukar. Nah, NIK-nya Iya, udah dikoreksi atau belum, Pak? iya salah. Bukan punya NIK saya Ibu. Oke, berarti kalau terdaftarnya bukan NIK Bapak, Bapak udah tahu nih sekarang status, NIK-nya yang terdaftar bukan NIK Bapak. Nah, itu Ya. harus dikoreksi dulu, nanti hubungin PIC-nya untuk koreksi NIK-nya dulu, Pak. Iya. Setelah koreksi NIK sesuai sama NIK Bapak yang sebenarnya, baru bisa untuk pendaftaran akun kembali, ya. Iya. Itu di Oke, mana itu? Di gimana? kantor BPS ya? Di kantor BPJS bisa atau hubungin dari PIC-nya dulu, Pak, dari dinasnya. Iya.
Heeh. Ya kemarin dihubungin dinas Ibu ya. Mm-mm. Katanya suruh langsung ke BPJS BPJS. ya. Ya Iya, sambil bawa akta iya. kelahiran, Oke. KK sama KTP. Oke, nah jadi kita di masing-masing kabupaten itu Pak kita punya unit layanan juga. Jadi kalau Ya ya. misalnya ada kendala, bagi Bapak Ibu yang di Bangka Barat itu ada di perpustakaan unit layanan BPJS Tenaga Kerjaan Ya di ya ya. perpustakaan daerah. Di Bangka Selatan di MPP ada juga unit layanan kita. Kemudian di Bangka Induk ada MPP juga, di MPP ada unit layanan kita. Sama di Bangka Tengah juga ada. Jadi di unit layanan ada 4 unit layanan di kabupaten, kota, dan 1 kantor cabang di Pangkal Pinang. Nah, jika Bapak Ibu ada yang sudah pernah buat akun, kemudian email dan password emailnya lupa atau nomor handphonenya udah ganti, besok kita ada buka booth juga di kantor gubernur. Jadi bisa ke sana ya untuk hapus akunnya. Oh, kami ini jauh Ibu. Ibu. Ya, kalau yang jauh tadi Di di unit layanan Kepulauan aja, Pak. Solok, Iya, atau ke Panjang. PIC ya untuk koreksi data. PIC ya. Ya. Ya, terima kasih Bu ya. Oke, baik, Pak. Bu. Untuk yang lupa password tapi emailnya masih ada, bisa diklik lupa kata sandi aja. Ya, kalau diklik lupa kata sandi, nanti masukin email. Kalau emailnya masih bisa, nanti ada link untuk buat kata sandi baru. Nah, itu bisa diganti kata sandi barunya. Kata sandi itu harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, ada angka, dan simbol. Apakah ada yang masih belum bisa untuk buat akun atau login? Kalau kapan bisa cair, tunggu nonaktif dulu ya Bapak Ibu ya. Yang penting statusnya di JMO sudah bisa dibuka, kemudian CHT-nya ada, nanti tinggal dicek aja secara berkala status yang di JMO-nya. Kalau udah nonaktif, pengkinian data sudah, tinggal pengajuan klaim aja. Ya, biasanya 1 bulan penonaktifan Bapak Ibu. Kalau untuk penonaktifan iya, untuk penonaktifan memang kolektif ya Bapak Ibu ya. Jadi dari PIC akan menonaktifkan seluruh peserta yang diangkat. Jadi yang pengangkatan P3K itu akan dinonaktifkan di BPJS Tenagakerjaannya. Statusnya nonaktif semua, silakan pengajuan klaim masing-masing. Tapi kalau untuk penonaktifan, PIC-nya langsung sekaligus menonaktifkan. Jadi tidak satu-satu, Bapak Ibu nggak perlu satu-satu datang ke kantor. Oke. Nah, kalau untuk pengkinian data, dari sekarang sudah bisa melakukan pengkinian data, ya. Sekarang bisa pengkinian data. Jadi nanti ketika sudah nonaktif, sudah mau klaim, tinggal pengajuan klaim aja. Kalau untuk yang pengkinian datanya udah terblokir di bagian foto, berarti itu harus datang ke kantor BPJS atau ke unit layanan tadi untuk buka blokirnya. Dibuka dulu blokirnya karena memang dikasih kesempatan 3 kali untuk foto. Nah, foto ini disesuaikan sama foto KTP. Jadi bagi Bapak Ibu yang kalau dulu misalnya KTP-nya masih nggak pakai jilbab. Nah, ketika pengkinian data, foto biometrik diusahakan sama. Jadi disamakan dengan KTP atau kalau memang mungkin fotonya sudah lama sekali, sedangkan sekarang sudah mukanya mungkin agak berbeda gitu ya, bisa diupdate fotonya ke Dukcapil dulu ya Bapak Ibu ya. Izin Bu.
Boleh, silakan Bapak. Ya Bu, ini buat ini ya, buat pencairan atau pendaftaran baru Bu? Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah buat akun, silahkan login aja dulu dan dicek saldonya, statusnya masih aktif atau sudah nonaktif, dan Yes. saldonya berapa. Karena ada perbedaan, jika saldonya di bawah 15 juta, nanti ketika nonaktif bisa pengajuan klaim melalui JMO. Kemarin kan Tapi kami sudah sempat ini Bu, sempat ngeklaim. Nah sekarang kan udah nggak ada lagi Bu, kartu pesertaannya juga nggak ada lagi Bu. Saya cek Bu di JMO. mm-mm. Yang udah Yang nggak ada jadi gimana Bu? Oke, yang udah pernah diklaim itu apakah di tempat kerja yang sama atau berbeda? Iya tempat kerja yang sama Bu. Tempat kerja yang sama. Bisa jadi bapaknya didaftarin lagi dengan kartu yang baru, Pak. Oh Coba iya, tanya ke PIC-nya, ada nggak didaftarin kartu baru? iya iya. Nah, Iya Bu. kalau misalnya ada kartu baru, berarti tinggal ditambahin aja di aplikasi JMO di bagian profil, ubah profil, tambah KPJ. Di situ masukin nomor kartu barunya, nanti saldonya akan muncul yang sekarang. Iya, iya. Jika belum Bu, nanti harus ini ya, daftar kembali ya. Bisa mandiri atau secara kolektif tuh Bu? Kalau dari tempat kerjanya belum didaftarin, berarti nggak bisa daftar mandiri, Pak. Karena kan ini kan dari pemberi kerja ya, Pak ya, dari OPD-nya ya, Ya Bu. yang mendaftarkan. Iya, terima kasih Coba Bu. ditanya di PIC-nya dulu ada nomor yang lain atau enggak. Karena kalau misalnya bapaknya masih aktif, harusnya ada kartu yang lain. Kalau yang lama udah dicairkan, gitu. Iya Bu, terima kasih Bu. Ibu Permisi izin bertanya dari Boleh, silakan, Ibu. eh, yang saya nggak bisa dicek saldonya, saldo JHT tidak tersedia. Oke. Kalau saldo JHT yang tidak tersedia, bisa jadi ibunya dulu pernah ada kartu di tempat lain, Bu. Atau ditambahin aja kartu yang dari tempat sekarang. Ibu ada pegang kartunya nggak? Tempat sekarang. Enggak, Bu. Cuman saya dari dulu emang udah satu tempat kerja. Oke. Kalau ada nomor kartunya, ditambahin aja, Bu, di bagian profil, ubah profil, tambah kartu. Nanti masukin nomornya. Oh iya, baik, makasih Bu. Dicoba ya. Kalau misalnya ada kendala, besok kita ada buka booth yang di kantor gubernur ya Bapak Ibu ya, yang deket ya. Bisa datang ke situ besok dari jam 10. Izin Bu, Iya, silakan Bapak. Bu izin Bu terkait pencairan itu kan dari pihak dinas dulu untuk memutuskan itu Bu ya, kontrak Betul. itu ya. Nah, Mm-mm. terus itu jangka waktunya ditentukan BPJS atau sedini mungkin Bu? Oke, jadi setelah penonaktifan itu biasanya kalau untuk yang mengundurkan diri, dia ada masa tunggu 1 bulan Bapak. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang untuk habis kontrak bisa langsung Pak. Jadi eh, nanti Bapak cek aja di aplikasi JMO itu statusnya apakah sudah nonaktif atau masih aktif. Yang tadi ya, kalau saldonya masih warna hijau itu masih aktif. Tapi kalau saldonya udah berubah jadi abu-abu itu udah nonaktif. Nah, ketika statusnya udah nonaktif dan Bapak udah pengkinian data, silahkan langsung dicoba untuk pengajuan klaim. Karena kalau nanti masih masa tunggu, dia ada notif, masih masa tunggu 1 bulan tulisannya ya. Nah, tapi kalau udah bisa, dia langsung bisa pengajuan klaim. Oh, gitu. Gitu. Jadi intinya dari pihak kami dulu mengajukan itu Bu ya. Ya, nah kalau untuk pengangkatannya itu di bulan berapa Pak ini nantinya? Per bulan berapa? Estimasi pertengahan ini Bu. Di Untuk Desember berarti ya? pengangkatan ya pertengahan Oke. bulan kalau nggak Nah, salah. nanti di pertengahan bulan berarti bisa jadi di nonaktifnya di Desember akhir. Nah, di Desember akhir itu bisa nanti dicek dulu statusnya. Kalau udah nonaktif, pengajuan klaim aja. Atau kalau misalnya ada keterangan masa tunggu 1 bulan, berarti di 1 Januari udah bisa. Nah, tapi tentunya melalui dari pihak BPJS dulu untuk menonaktifkan itu kan, walaupun kami sudah mengaju gitu kan. Betul. Jadi nanti kolektif Bapak dari masing-masing dinas Ya, pengajuannya. paham. Nanti ada surat dari masing-masing dinas bahwa data atas nama ini orang itu akan dinonaktifkan karena pengangkatan SMK. Nah, setelah di-approve dari BPJS itu langsung nonaktif statusnya. Oke, terima kasih Bu. Gitu ya.
Karena kebanyakan ketika masih aktif, ini belum dicek nih, statusnya belum dicek. Nah, ketika udah nonaktif mau pengajuan klaim, ternyata ada kendala. Nah, itu yang kita jangan sampai terjadi gitu ya. Karena sebelumnya kita belajar dari kabupaten kemarin, yang bulan kemarin Kabupaten Bangka Selatan, itu kebanyakan ketika mau pengajuan klaim baru ketahuan ada kendalanya gitu. Kendalanya seperti apa gitu Ibu? Tadi kendalanya salah satunya ternyata NIK-nya yang terdaftar tidak sesuai sama NIK di KTP. Atau ada namanya, mungkin namanya Muhammad disingkat jadi M. Nah, itu juga beda. Harus sama persis. Atau tempat lahirnya yang beda. Mungkin dulu tempat lahirnya di desa apa, terus sekarang berubah jadi Kabupaten Bangka gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi kendala. Tapi Nah, kalau seandainya ini di aplikasinya sudah aktif gitu, berarti aman nggak gitu Bu? iya. Kalau Aman. statusnya udah aktif, kemudian saldonya muncul, itu artinya Mm-mm. udah aman, ya. Ya, oke. Nah, yang nggak aman itu udah masuk nih, udah login, tapi saldonya nggak muncul atau saldo tidak ditemukan. Nah, itu bisa jadi ada kendala. Bisa jadi kendalanya nomor kartunya berbeda atau ada datanya yang tidak sesuai. Nah, kebanyakan nomor kartunya berbeda yang didaftarin sama yang sekarang aktif. Intinya administrasinya lah Bu, masalah Bu ya. Gitu ya. Betul, betul Bapak. Tuh. Oke, makasih Bu. Nah, untuk pengkinian data, kalau misalnya sudah bisa login, cek saldonya aktif, bisa langsung pengkinian data nggak apa-apa. Jadi nanti kalau udah Gimana nonaktif Bu? tinggal pengajuan Gimana Bu? klaim. Gimana? Pengkinian data itu harus nonaktif dulu baru pengkinian data gitu. Enggak, Pak. Bisa dari sekarang. Oh, itu sudah tersedia maksudnya. Udah tersedia. Iya. Kalau sana tidak ada permasalahan, dia masuk apa terus saldonya ada aktif tuh harus pengkinian data juga. Kalau untuk pengajuan klaim itu wajib pengkinian data dulu. Oh, jadi pengajuan klaim dulu baru pengkinian data atau Bukan, pengkinian data Pak. dulu? Pengkinian data dulu baru pengajuan klaim. Oh gitu. Ya. Tapi Oh, di pengkiniannya situ bisa sekarang. Kalau ada misalnya di pengkinian data tuh ada pertanyaan atau apa gitu maksudnya? Gitu. oke. Bentar ya. Kalau kita mengajukan klaim gitu, Ya, di pengkinian data harus itu ada mengisi data ada apa atau ada pertanyaan apa pengisian gitu. data nomor rekening, data nomor handphone, data NPWP, kemudian data alamat, kontak darurat. Nah, itu diisi semua. Oh gitu ya. Oke. Jadi disiapin. Nah, satu lagi, pengajuan JMO nggak bisa menggunakan rekening bank Sumsel Bubble. Ya. Mm-mm. Ya, karena kan kebanyakan non ASN dia bank Sumsel Bubble. Nah, itu nggak bisa. Yang bisa baru Bank Himbara, BRI, BNI, BCA, Mandiri. Oke. Oke. Oh, berarti gitu ya Bu ya. Jadi Ya, setelah mengajukan klaim kita harus setelah pemutusan kontrak kita harus pengkinian data dulu ya, baru betul. bisa mengajukan Ya, klaim gitu. betul. Ya, jadi kalau untuk si bank juga nggak bisa. Jadi hanya bisa Bank Himbara, baru bisa Bank Himbara. BRI, BNI, Mandiri, BCA. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum punya rekening Himbara, silakan dibuat rekening Himbaranya dulu ya. Itu untuk Nggak bisa pengajuan pakai klaim. bank daerah ya gitu ya. Betul. Tapi kalau pengajuan klaimnya menggunakan lapak asik, bukan JMO, itu bisa bank apapun. Oh gitu. Mm-mm. Itu yang untuk 15 juta ke atas ya. Ya, 15 juta ke atas. Atau kalau di pengkinian data, foto biometriknya ada kendala 3 kali, kemudian mau ke kantor BPJS atau ke unit layanan jauh, nggak apa-apa menggunakan lapak asik. Jadi nanti dialihin ke lapak asik. Kalau tidak mau buka blokirnya ke kantor. Lapak asik di mana bisa dapatnya? Play Store juga. Lapak asik itu di website Bapak, website BPJS Tenagakerjaan. Atau kalau di JMO bisa dialihin nanti langsung ke lapak asik juga bisa. Oke. Oke Bu. Ini aku video aku nih. Bapak Ibu saya izin link absensi ya, mohon diisi ya. Bu, izin bertanya. Boleh, silakan.
Saya punya 2 kartu apa JMO. Yang pertama tuh dari sekolah yang lama, terus yang kedua tuh dari sekolah yang baru. Nah, sekolah yang lama itu udah dinonaktifkan, yang baru tuh masih aktif. Terus nanti buat pencairannya itu gimana ya, Bu ya? Gimana Ibu? Mohon maaf Ibu, ada 2 kartu? Iya, ada 2 kartu. Yang pertama tuh dari instansi yang lama tapi udah nonaktif. Terus yang kedua itu dari instansi yang sekarang dan masih aktif. Nah, nanti untuk pencairannya itu kayak gimana ya, Bu ya? Karena punya 2 kartu. Ibu sudah pernah pengkinian data atau belum? Kalau dari aplikasi yang saya lihat sih sudah pernah. Berarti udah keterangannya udah pengkinian data ya? Iya. Ya. Nah, Nah, gimana itu, Bu, jadinya? oke. Jadi kalau udah sebenarnya kalau saya punya 2 kartu, Ibu belum pengkinian data, nanti waktu pengkinian data saldonya akan tergabung jadi 1. Tuh, kalau Hmm. belum ya. Nah, untuk posisi yang sudah pernah pengkinian data, itu tidak akan bisa pengkinian data kembali. Aduh, Jadi, jadi untuk penggabungan saldo bisa gabung ke PIC-nya Ibu. Digabung dulu sekarang. Info ke PIC-nya untuk penggabungan IC saldo, siapa? pastikan nomor 2 kartu itu, nanti digabungin Mm-mm. jadi 1. Setelah jadi 1, tinggal pengajuan klaim nantinya ketika udah nonaktif. Oh, oke Tuh. oke. Nah, tapi yang bisa gabung dari PIC-nya Ibu ya. Minta gabung dulu aja Iya, sekarang iya, sebelum iya. nonaktif. Oke, nah Ibu mau nanya apa? Oh ya, baik. Bu, tambahan Bu. Saya izin bertanya lagi Bu. Ya, boleh silakan. Ini jika kita masuk ke aplikasi JMO-nya, terus di situ memang keterangannya sudah melakukan pengkinian data, berarti kita udah nggak usah ngapa-ngapain lagi gitu ya Bu ya? Menunggu dinonaktifkan saja dulu dari PIC-nya begitu? Betul, betul Ibu. Jadi kalau udah pernah pengkinian data, memang nggak bisa pengkinian data kembali. Ya. Oh baik Bu, ya, ya Mm-mm. baik. Terima Bapak Ibu kasih ya Bu silakan ya. isi absensinya ya di chat ya Bapak Ibu ya. Tes. Bu, misi Bu. Ya, bagaimana Bapak? Sebelumnya sebelum Ibu jelasin, kita ada yang udah pengkinian data menggunakan Bank Sumsel, Bu. Itu bisa diperbaharui lagi apa gimana, Bu? Oke. Kalau di pengkinian data udah diisi Bank Sumsel, nanti waktu pengajuan klaim ada ngisi rekening lagi Bapak. Oh, jadi ya kita tungguin aja dulu dari aplikasinya. Iya. Sementara karena kan belum nonaktif ya, jadi belum bisa pengajuan klaim. Nanti kalau udah statusnya nonaktif, diklik pengajuan klaim, waktu ngisi rekening diisi Bank Himbara. Oh, Hmm. iya, Bu. Iya, karena nanti kalau misalnya dicoba pakai tetap Bank Sumsel, nanti batal otomatis, nggak bisa masuk ke rekening uangnya, karena nggak Oh, terverifikasi. jadi untuk yang sekarang ini karena terlanjur Bank Sumsel, ya ditungguin dulu, Ibu. Nggak Betul, bisa nggak bisa diperbaharuin nggak langsung. bisa. Iya, Oh, iya. nggak bisa, Pak. Kalau NPWP, Bu, permasalahan NPWP yang nggak NPWP ada. bisa diisi 0 aja, Pak. Kalau nggak ada, diisi 0. Oh, oke. Di 0, tapi jangan dikosongin ya, dikasih 0 aja. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang ada kendala, besok kita ada di buka booth di kantor gubernur atau bisa ke unit layanan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicek kendalanya apa gitu. Karena kalau misalnya kendala dia case by case, kecuali kendala tadi nggak bisa login, harus hapus akun, kemudian datanya tidak ditemukan harus koreksi gitu-gitu ya. Izin Bu, Boleh, silakan Bapak. Bu, untuk pencairan itu kan sudah nominalnya tertera di JMO kan. Mm. Nah, terus untuk pencairan itu apakah sesuai nominal itu atau ada pengurangan atau penambahan gitu? Oke, kalau untuk pencairan itu nanti saldo yang Bapak lihat di aplikasi JMO ditambah pengembangan Bapak. Jadi nanti saldonya nambah ya, bukan berkurang ya. Oh gitu ya. Mm. Sudah Nanti jelas. ada pengembangan. Pengembangan Nah, itu tapi seperti apa Bu, ya? gimana? Maksudnya pengembangan itu seperti apa Bu? Atau Pengembangan itu ada bunganya Pak.
Jadi ada perhitungan bunga. Sekarang 6, sekian persen bunganya. Nah, jadi dari total saldo itu ada pengembangan sekitar 6%, sekian gitu. Nanti ditambahin di saldonya Oh gitu. ketika proses klaim. Nah, kalau Bapaknya nanti pengajuan klaim di JMO itu bisa ngelihat estimasi saldo yang akan diterima waktu proses klaimnya nanti. Oh Ya. gitu. Jadi bisa dibandingin tuh saldonya sekarang berapa, yang didapatkan nanti berapa gitu ya. Bisa kelihatan. Oke, Bu. Nah, untuk materi sudah saya share di kolom chat, bisa di-download. Jika ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Untuk Bapak Ibu yang lupa email dan password, kalau misal emailnya sama sekali nggak tahu, kemudian dicoba dilupa password juga nggak bisa, ini harus dihapus akunnya, ya. Jadi kalau yang udah pernah buat akun tapi lupa itu harus hapus akun. Nah, hapus akun itu bisa datang ke kantor BPJS Kerjaan atau ke unit layanan BPJS Kerjaan yang saya sebutin tadi. Gitu. Nah, untuk hapus akun nggak bisa lewat telepon. Ya, harus ketemu sama petugas dengan membawa KTP sama kartu BPJS-nya. Nanti ada formulir yang diisi, kemudian Bapak Ibu akan difoto, baru dihapus akunnya. Setelah akunnya dihapus, bisa untuk pendaftaran akun kembali dengan nomor handphone dan email yang baru. Di kantor gubernur besok bisa Bapak Ibu. Bisa ya, kalau misalnya ada kendala bisa datang ke sana. Nanti kita buka booth besok, karena hanya besok, hanya hari Jumat besok. Selain itu bisa datang ke kantor. Dari jam berapa Ibu bukanya sampai Dari jam 10, Pak. Dari jam 10. sampai jam 11? Sampai setelah makan siang masih. Setelah makan siang Jumat. Iya, jam 2 atau setengah 3. Oh gitu. Permisi Ibu, izin bertanya lagi Bu. Boleh, silakan. Tentang punya penggabungan penggabungan 2 kartu tadi itu dilakukan oleh PIC yang lama atau yang baru ya Bu? PIC yang baru Ibu, yang tepat sekarang. Oh, tempat sekarang. Mm-mm. Yang lama berarti nggak perlu menggabungkan ya, karena yang udah nonaktif itu. Penggabungan itu di tempat yang baru, karena kalau yang lama kan sudah nggak ada hubungan lagi ya. Nah, sedangkan yang di tempat sekarang itu yang masih kita berhubungan sama PIC atau HRD-nya kalau di perusahaan. Nah, dari PIC yang sekarang menggabungkan antara kartu yang lama dan kartu yang baru, sehingga saldonya akan tergabung jadi satu gitu. Oh, oke. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Nah, kalau untuk di lapak asik sendiri itu ada syaratnya ya Bapak Ibu ya. Kalau di JMO kita cukup foto aja, mengisi data, pengkinian data, mengisi data, kemudian pengajuan klaim selesai. Cuman foto aja. Tapi kalau di lapak asik ada berkas yang harus diupload. Ada KTP, kartu BPJS, SK atau bukti kerja. SK berhenti boleh, SK pengangkatan boleh. Itu kalau di lapak asik. Nah, tapi kalau JMO cukup foto aja, makanya memang lebih disarankan untuk saldo di bawah 15 juta pengajuan klaimnya di JMO. Karena nggak perlu menunggu, kemudian tinggal difoto aja, syaratnya juga nggak ada gitu ya. Untuk absensi mohon diisi ya Bapak Ibu ya.
Materi dan brosur udah kita masukin di kolom chat juga. Ada tata cara klaimnya di situ. Misi Bu, ada Boleh. pertanyaan sedikit nih dari rekan kami yang ingin pengkinian data. Boleh. Ada notif pemberitahuan bahwa pengajuan Anda tidak dapat dilanjutkan karena ada data yang harus dikonfirmasi kembali. Mana yang anu? Nah, langsung dulu. Izin bertanya. Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Ibu. Ini begini, kita udah melakukan pengkinian, baru mulai pengkinian data ya. Nah, ternyata kita mintanya kan data NPWP kan harusnya 0. Nah, udah sampai 15 digit kan. Terus nomor passwordnya 15 digit juga. Nah, setelah itu kan udah kita lengkapin datanya, terus selanjutnya, terus kita klik selanjutnya munculnya NPWP-nya kurang, Bu. Gimana tuh? NPWP-nya kurang nomor gitu ya? Kan kita kan isinya katanya NPWP-nya kan diisi 0, yang nggak ada ya. Nah, sampai 15 digit. Udah kita buat kan 15 digit. Terus nomor passwordnya nolnya 15 digit juga. Terus ngisi datanya kan masa berlaku password 4 Desember 2025 sekarang sama data kita. Terus ketiknya ada selanjutnya ya. Kita ketik selanjutnya, ternyata dia munculnya kembali NPWP Anda nggak sesuai. Gimana tuh, Bu? Dibuat nolnya 1 aja, Ibu. Oh, 1. Tapi udah kita coba, Bu, tapi nggak bisa. Gimana, Bu? Banknya awalnya kan Sumsel, kita rubah ke BRI. Gimana tuh, Bu, nggak bisa? Nggak bisa lanjut berarti ya, Bu ya? Nggak bisa lanjut gitu ya? Selanjutnya munculnya NPWP, kita nggak sesuai. Gimana tuh, Bu? Kalau untuk pengkinian biasanya dia ada waktu, Ibu. Mungkin bisa diulangi dari awal ya, Bu. Dari awal kita ambil foto apa itu ya? Iya. Semuanya. Kemana kontak mobil? Kontak apa? Kontak mobil. Gitu ya. Oke deh, Bu. Makasih, Bu ya. Atau dikosongin aja, Bu, NPWP-nya. Coba dikosongin, nggak usah dibuat 0. Nggak usah dibuat 0 ya. Iya, dilewatin aja. Kontak mobil apa? Bu, mau nanya nih. Iya. Kalau awalnya kan kita banknya Bank Sumsel nih. Pengkinian baru mulai pengkinian data. Ternyata kita mau rubah ke Humbara BRI. Gimana tuh, Bu? Udah selesai pengkinian atau belum tadinya? Yang Bang Ini Sumsel belum. tadi? Belum. Udah. Kalau sudah berhasil nggak bisa lagi, Bu. Berarti dia Sumsel ya? Iya, tapi nanti waktu pengajuan klaim itu ada ngisi nomor rekening lagi. Nah, ngisi nomor rekeningnya adalah nomor rekening Himbara waktu pengajuan klaim nanti. Yang untuk pengkinian data sudah terlanjur ya udah biarin aja. Bagi yang belum berarti kita rubah ke BRI. Himbara. Terus yang kata Ibu tadi kan masih muncul NPWP, kita ulang dari 0 lagi ya pengkiniannya. Iya, dicoba diisi, dikosongin dulu aja kalau misalnya nggak ada NPWP. Jangan diisi 0 sampai 15 kali gitu ya. Biarin Berarti aja, dikosongin dilewatin. Ya nggak usah diisi ya. Oke. Lewatin aja. Makasih, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kalau waktu pengkinian keterangannya tidak bisa dilanjutkan, nanti biasanya dia ada kode Bapak Ibu ya. Kalau ada di JMO-nya ada kendala, tolong difoto ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita tanya kendalanya apa, kita bisa lihat. Biasanya ada kode-kode di bagian belakangnya. Gitu. Karena di JMO-nya nggak bisa screenshot, jadi dicoba foto pakai handphone temennya. Ya, atau di handphone yang lain, difotoin. Jadi kita ada capturean kendalanya apa, sehingga untuk mencari solusi itu lebih mudah gitu ya. Mandiri.
Kawanku. Itu. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup Ibu. Kak. Ibu. Assalamualaikum Bu, maaf nih saya mau nanya, boleh ya? Boleh, silakan Bapak. Kiranya gimana Bu, kalau kami udah keluar dari JMO nih ya, Mm-mm. itu masih bisa dilanjutkan atau gimana nanti kalau kami kan udah ASN nih, yang P3K paruh waktu. Yang mau infonya Bu. Oke. Jadi untuk P3K paruh waktu itu sementara belum terdaftar di BPJS Tenagakerjaan ya Pak ya. Kecuali nanti ada peraturan baru bahwa bisa P3K bisa kepesertaan BPJS TK, nanti didaftarin kembali. Nah, tapi sekarang ini belum ada peraturan itu. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah diangkat P3K paruh waktu, saldo JHT-nya udah dicairkan, misalnya punya aktivitas pekerjaan yang lain itu bisa daftar mandiri, ya. Tapi yang ada aktivitas pekerjaan lain, misalnya di rumahnya ada toko atau ada misalnya siang-siang dia dia kerja di dinas, kemudian malamnya dia ada buka rumah makan atau kerja di rumah makan atau ada ojek online. Nah, itu bisa didaftarin mandiri. Yang pekerjaan sampingannya, bukan pekerjaan yang ASN-nya tapi ya. Itu didaftarin mandiri, jadi masing-masing. Ya, oke. Kalau di sini ada keterangan menunggu pembayaran iuran, berarti ada iuran yang belum dibayarkan dari tempat kerja Bapak Ibu ya. Sementara ditunggu dulu aja sampai pembayarannya, setelah itu baru pengkinian data. Bu, berarti udah putus hubungan kami ya dengan JMO kalau udah jadi ASN. Ya, sementara sudah putus dulu Pak. Nanti kalau misalnya Bapak mau daftar lagi, ada pekerjaan sampingan yang lain, itu bisa didaftarin mandiri ya. Kalau nggak ada pekerjaan sampingan yang lain, berarti belum bisa terdaftar BPJS TK, kecuali ada peraturan yang mengatur itu. Makasih Bu. Sama-sama Pak. Apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Halo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari perwakilan Badan Penghubung di Jakarta. Boleh, gimana Mau Ibu? bertanya soal ini Bu, JMO ini. Saya ini kan emailnya itu ceritanya sudah terpakai sama saudara gitu. Nah pas lagi mau apa? Mau pencairan lagi atau misalnya mau lihat di aplikasi JMO-nya itu ternyata emailnya udah terpakai sama yang udah dipakai karena udah pencairan tadi tuh. Nah, ingin bergabung lagi dengan JMO-nya itu pakai email baru, data baru apa gimana itu ya Bu? Harus ke kantornya langsung apa ada yang bisa diperbantukan gitu dari yang pihak apa yang koordinatornya gitu yang di kantor gitu. Terima kasih Ya, Bu. Oke, terima kasih Bu. Jadi kalau udah ada email yang kepake, berarti kita harus pakai email yang lain. Karena satu email sama satu nomor handphone itu, satu akun itu adalah satu email, satu nomor handphone. Nggak bisa dua email dipakai untuk dua akun. Ya. Jadi Ibu bisa buat email yang baru, Ibu. Bisa buat email yang baru, Ibu daftar dengan email yang baru itu untuk akun Ibu. Tapi untuk akun yang lama silahkan dihapus dulu. Ya. Nah, untuk penghapusan akun lama tadi itu harus menghadap petugas. Artinya Ibu bisa datang ke kantor BPJS terdekat atau ke unit layanan terdekat gitu ya. Jadi memang harus menghadap ke petugas atau kalau misalnya PIC-nya bisa dari PIC-nya bisa, ini juga bisa. Tapi lebih baik itu datang langsung ke kantor. Jadi bisa langsung wawancara dengan petugasnya dan dibantu untuk pendaftaran akun kembalinya.
gitu ya. Terima kasih atas Iya, keterangan. terima kasih Ibu. Ibu Nursari, Ibu mau bertanya, dipersilakan. Ibu, Iya. saya mau bertanya soal jaminan kematian. Itu untuk persyaratannya apa aja ya, Bu? Oh, ini jaminan kematian ya Bu ya? Karena kita lagi bahas JHT sih Bu sebenarnya. Kenapa ada yang ini atau gimana? Atau cuma nanya aja? Keluarga yang meninggal tapi belum diklaim gitu. Kalau untuk jaminan kematian nanti saya chat ya Bu ya untuk ininya ya. Untuk persyaratannya ya Bu. Karena lumayan banyak soalnya persyaratannya. Oke. Nah, untuk Itu bisa langsung dari mana? maksudnya bisa diklaim dari aplikasi JMO-nya atau kita langsung ke kantornya ya, Bu? Kalau untuk jaminan kematian harus ahli waris ke kantor Ibu, belum bisa pengajuan melalui JMO. JMO ini baru dikhususkan untuk Makasih ya, Bu, pengajuan ya. klaim Bisa jaminan aja. hari tua. Jadi selain program jaminan hari tua belum bisa melalui JMO. Ya. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu ada keterangan informasi pengkinian tidak dapat dilanjutkan melalui JMO. Kemudian di bagian belakang ada kode JHT 026 langsung dialihkan ke lapak asik. Itu artinya apa? Artinya tidak bisa pengajuan klaim melalui JMO. Harus ke lapak asik ya, Ibu Tiara. Harus ke lapak asik. Jadi silahkan diklik aja di lapak asik nanti pengajuannya. Kenapa? Karena biasanya ada pernah koreksi atau ada pernah penggabungan saldo atau ada kendala administrasi yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya ada diarahin ke lapak asik, nggak apa-apa silakan diklik lapak asik aja, nanti pengajuan klaimnya melalui lapak asik ya. Biasanya yang nggak bisa itu 026 ujungnya, JHT 026 itu nggak bisa melalui JMO. Tapi harus pengajuan di lapak asik. Ibu Umi, dipersilakan kalau mau bertanya. Izin Ibu ya. Ya, silakan. Maaf Bu, saya lagi off cam ya. Ini Bu, saya ingin bertanya. Saya ini kan kami ini dari SMK, tapi kami ini BPJS-nya tidak tercover di bukan pembiayaan dari APBD, maksudnya bukan dari dinas terkait misalnya. Kami ini kayak mandiri, kami melalui APBN, jadi melalui bendahara sekolahnya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bu, kami ini kan kemarin itu bertiga Bu ya. Nah, yang satunya itu sudah lulus P3K full time. Tapi sampai hari ini juga dia belum bisa mengcover, Bu. Nah, terus yang kami ini terkait untuk pembayarannya, ketika kami mau menonaktifkan, maaf Bu, tadi saya nggak bisa masuk soalnya karena penuh ruangannya. Untuk di Desember ini, apakah kami masih membayar? Kemudian untuk menonaktifkannya ini kami prosedurnya seperti apa? Karena kami kan tidak melalui Capdin ya, kami melalui bendahara sekolahnya. Jadi bagaimana kami proses menonaktifkan BPJS ini? Dan tadi saya yang mau tanyakan juga tadi untuk yang di Desember ini apakah kami harus membayar lagi? Terima kasih Bu. Tinggal terus. Kali aku disuruh, ya ini kan dibuka. Belum nyangkut. Ya. Untuk penonaktifan nanti bisa langsung dari bendaharanya ke PIC-nya aja Ibu untuk pelaporan penonaktifan. Maaf Bu, agak terputus suaranya. Iya, untuk pelaporan penonaktifan nanti dari bendaharanya bisa pelaporan ke PIC Bu. Oh Ya, gitu. setelah nanti pengangkatan bisa pelaporan penonaktifan. Nah, untuk iuran di bulan Desember, ini kan masih Desember ya, harusnya iuran Desembernya masih dibayar. Oh gitu.
Berarti masih pembayaran nanti off-nya Iya, itu berarti di 2026 berarti Bu ya. betul. Betul. Dan untuk teman kami yang sudah terangkat itu Bu, kan dia kan belum tidak bisa mengcover, tapi dia tuh masih aktif di di BPJS-nya. Itu gimana? Kami kemarin bayar tapi beliau nggak masuk gitu. Udah ada pelaporan nonaktif belum ya, Bu ya? Belum, sampai hari Harusnya ini belum. udah. Makanya katanya beliau itu tidak ada pembayaran lagi di sampai September kemarin. Nah, Hmm. jadi kami juga bingung kan. Nah, di situ tuh pesertanya 3, sedangkan yang kami bayar tuh cuma yang berdua. Tapi saya tuh nggak tahu karena belum cek terakhir ini saldonya. Karena handphone saya ini tiba-tiba aplikasinya mental, nggak bisa lagi dibuka sama sekali. Jadi saya harus pakai handphone teman saya dulu. Ya, jadi kalau untuk HP-nya yang ini bisa jadi belum update ya Bu ya. Kalau HP-nya nggak bisa masuk bisa jadi belum update. Udah di-update Bu. Iya, Udah nanti di-update. dicoba login lagi aja. Sama ini Bu Bapak Ibu ya, kalau misalnya pengajuan klaim itu harus menggunakan handphone masing-masing ya. Nggak bisa handphone Bapak Ibu dipakai oleh temannya. Karena Kalau satu HP misalnya hanya bisa pengajuan klaim 1 kali. oh gitu, ya nggak apa-apa. Ya, nggak bisa sama-sama pinjam satu HP untuk pengajuan klaim itu nggak Kalau bisa. misalnya handphone temen saya itu saya pakai, tapi dia nggak pakai aplikasi ini, nggak apa-apa Bu ya, saya pakai itu dulu maksudnya. Sebelum kan ini kan mental ini nggak bisa dibuka sama sekali Bu soalnya. Udah saya Iya. update, udah saya install dan udah kayak bolak-balik install gitu. Tapi dia kayak mental-mental aja sama sekali nggak bisa dibuka. Iya, kalau untuk login aja bisa Ibu menggunakan handphone temennya, tapi kalau untuk klaim harus handphone masing-masing. Jadi cuman satu handphone hanya bisa digunakan 1 kali untuk klaim. Oke, siap. Ya. Makasih Bu. Jika ada pertanyaan lagi dari Vivo ya, atas nama siapa nih? Vivo 1915, dipersilakan. Assalamualaikum, Bu. Ya, silakan Bapak. Ini Bu, saya kan sudah pengkinian data. Cara lihat udah selesainya di aplikasi bagaimana, Bu? Email kah? Udah ada notifikasi belum Pak kalau udah selesai, udah berhasil pengkinian? Udah dapat notifikasi belum? Sudah notifikasinya dari mana ya, Bu? Dari email biasanya Pak. Dari email lah. Iya. Belum ada sih. Ya, kalau udah pengkinian udah berhasil, tapi belum dapat notifikasi, ditunggu aja dulu Pak. Nanti kalau dia udah Ya, berhasil, udah update, akan ada email notifikasi bahwa pengkinian sudah berhasil. Setelah Bu, itu bisa terima di logout kasih. dulu, kemudian login lagi, dicek datanya ya. Ya, makasih banyak, Bu. Mohon izin Bu, Silakan, Bapak. mohon izin dari Silakan. Kanhub Babel. Nanyain itu yang nomor rekening itu rekening yang udah terdata di BPJS atau kita ganti yang baru ya? Buat JMO-nya. Kalau untuk JMO adalah nomor handphone yang didaftarin, Pak. Nomor rekening bukan? Oh, nomor rekening. Oh, nomor rekening. Ya, Iya. apa yang udah kita terdata yang di BPJS pekerjaannya ataukah kita ganti buat JMO-nya? Ya, kalau untuk nomor rekening itu nanti waktu pengajuan klaim ada pengisian nomor rekening kembali ya. Yang penting dipastikan bahwa rekening Bapak namanya sama persis dengan nama Bapak Ibu. Nggak bisa, nggak beda ya, harus sama persis. Yang kedua, rekeningnya harus Bank Himbara. Apa Bu? Rekeningnya harus Bank Himbara, BRI, BNI, Mandiri, dan BCA. Oh ya, oke. Siap. Ya. Jadi kalau misalnya waktu pengkinian Makasih, Bu. ya, sama-sama Pak. Waktu pengkinian data sudah menggunakan Bank Sumsel atau bank yang lain, selain saya sebutin tadi, silahkan diisi kembali ketika pengajuan klaim dengan Bank Himbara. Tapi atas nama Bapak Ibu, bukan nama orang lain atau nama yang tidak sesuai dengan nama di KTP. Oke, siap. Makasih, Bu. Terima kasih. Bapak dari RSUP Soekarno, dipersilakan jika ada pertanyaan.
Silakan Bapak dari RSUP Soekarno, suaranya belum terdengar. Silakan jika ada pertanyaan kembali sebelum kita akhiri Zoom meeting pada siang hari ini. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Saya Alatas dari SMA 1 Tebuali, Ibu. Boleh, silakan. Saya mau nanya seperti ini, Bu. Saya kan ada 2 kartu nih, Bu. Ada 2 Ya. kartu, masih aktif semua. Satunya di kelurahan, satunya di tempat kerja saya sekarang di SMA 1 Tebuali. Nah, yang saya mau tanyakan nanti, takutnya kan apabila nanti kita mau keluar nih, mengeluarkan uang, mencairkan uangnya, jadi harus bagaimana itu Bu prosesnya Bu? Apakah bisa atau tidak? Apa harus ditinggalkan satu? Bagaimana? Untuk yang di desa itu ada JHT-nya juga atau enggak ya Pak ya? Kalau di JHT saya kan RT-nya di kelurahan itu. Ada Jadi JHT-nya kita enggak itu? kita diwajibkan juga harus punya jam sustek juga aktif tapi Ya, itu Bu. ya. Tapi ada terdaftar jaminan hari tua atau enggak yang dari RT? Karena biasanya Kayak RT ada yang terdaftar, ada yang enggak. kayaknya, nah itu aku kurang tahu juga itu Bu. Ada enggak Jadi, yang dari tuanya kan? oke, silakan dipastiin dulu nanti di desanya ya Pak ya, desa atau kelurahan. Untuk yang RT ini ada JHT atau enggak? Karena kalau Bapak Ibu masih aktif di tempat lain ada JHT, untuk pengajuan yang di non ASN-nya ini belum bisa dicairkan. Iya. Ya. Tapi kalau terdaftarnya hanya 2 program, itu bisa dicairkan yang non ASN setelah nonaktif. Gitu. Tapi Ya. ini nanya lagi Bu ya. Tapi teman-teman saya yang satu profesi di RT itu, mereka kan ada cuman kerjanya kan beda tempat, mereka di kabupaten, tapi mereka semua bisa cari semua itu Bu. Artinya mungkin nggak punya JHT tadi ya? Bisa jadi nggak ada JHT Pak, karena Heeh. RT masih banyak yang belum terdaftar JHT, dia hanya 2 program perlindungan aja. Iya, Kecelakaan kerja sama kematian. benar Ya. itu mungkin Bu. Ya, Arti itu nggak masalah Bu ya? nggak masalah Pak. Kalau hanya terdaftar 2 program, nanti setelah yang non ASN-nya dinonaktifkan itu bisa dicairkan tanpa harus keluar dulu dari RT-nya. Oh iya 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 Bu, ngerti. Ya. Ya, Tapi terima kalau kasih Bu ada ya. tapi kalau ada JHT itu yang nggak bisa ya Pak ya. Kalau Oke ya Bu. dua-duanya ada JHT itu harus nunggu nonaktif semua. Maka itu saya berkaca dengan teman-teman yang satu perangkat kan, mereka bisa dicarikan soalnya. Ya. Ya, terima kasih Bu Ya, informasinya. sama-sama Ya, Bapak. assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Kami dari Dinas PUPR izin mau bertanya. Di sini kan sudah pengkinian data Bu, tetapi terdeteksi memiliki lebih dari 1 nomor kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan yang kami ketahui cuma satu kartu. Nah, yang satunya gimana ya Bu? Jadi kalau misalnya waktu pengkinian ada terdeteksi kartu lain, sedangkan kita merasa bahwa saya nggak pernah kerja di tempat lain gitu ya. Nah, itu harus datang ke kantor BPJS untuk verifikasi Ibu. Jadi verifikasi nomor 1 lagi itu punya Ibu atau bukan. Nanti kita lakukan wawancara, ada pengisian surat pernyataan dan lain-lain. Jika memang nomor kartu yang 1 tadi bukan punya Ibu, mungkin hanya namanya aja yang sama jadi kebaca punya Ibu, itu nanti akan kita buatkan surat pernyataan untuk penghapusan. Ya. Setelah nanti dihapus, maka nomor yang 1 itu akan hilang dari nomor kepesertaan Ibu, bisa dilanjutin lagi pengkinian datanya. Gitu. Tapi itu harus datang ke Baik, Bu. kantor karena harus diverifikasi Makasih, Bu. dulu ya. Ke kantor pusat langsung ya Bu? Ibu di mana lokasi ininya? Dinas PUPR Di Provinsi provinsi ya? Babel. Oh nggak apa-apa kalau misalnya besok mau ke itu Kantor juga bisa gubernur. besok ya. Nanti kita cek ya. Oke. Makasih ya Bu infonya. Oke.
Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Bu, izin bertanya Bu. Boleh, silakan Bapak. Ini Bu, kalau kita ini udah tanya masih data tuh udah benar atau belum? Nah itu gimana Bu? Gimana cara ceknya? Terus gimana cara Ya, kalau udah pengkinian nggak bisa lagi dicek apa yang tadi kita isi ya Pak ya. Karena sebenarnya memang waktu pengkinian kita harus mastiin bahwa data yang kita isi sudah benar gitu. Tapi kalau udah sampai di submit, dari Bapak Ibu nggak bisa lagi ngecek tadi udah benar belum ya gitu ya. Kalaupun misalnya nanti ada yang salah kayak nomor rekening, itu nanti ada pengisian rekening kembali ketika pengajuan klaim. Atau misalnya ada data yang kalau data yang ini sih paling rekening sih yang wajib ini. Cuman ada nanti pengisian rekening kembali ketika kita pengajuan klaim. Jadi nggak masalah kalaupun ternyata ada kesalahan data waktu pengisian pengkinian datanya. Oh, jadi nggak masalah Bu ya? Nggak Soalnya masalah Pak. Iya. pengiriman datanya Bu, ini sebelum meeting ini sih Bu. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak masalah Sudah Pak. sudah Nanti pengiriman data dulu. iya, karena udah pengkinian data duluan ya Pak ya. Ya Bu, Apa? makasih Bu ya. Oke, selamat pagi Bu. Selamat siang Bu, sorry. Selamat siang Pak. Ya, maaf Bu, kami dari SMA 1 Riau Silip mau bertanya, kalau misalkan terdapat seperti ini Bu, informasi login tidak sesuai. Mohon maaf, Anda telah memasukkan email atau password yang tidak sesuai sebanyak 3 kali. Nah, maka solusinya gimana Bu? Kalau udah 3 kali itu biasanya keblokir ya Pak ya. Tapi bisa diklik lupa kata sandi dulu Pak. Diklik lupa kata sandi, kemudian nanti masukin email yang Bapak daftar tadi. Gitu. Setelah diisi emailnya akan dibuatkan kata sandi yang baru nanti. Ada link buat kata sandi baru. Seperti itu Pak. Dicoba Oh di ya, makasih. lupa kata sandi ya. Oke, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Bu, mungkin sebelum ditutup boleh ya nanti minta nomor HP Ibu atau HP perusahaan JMO ini. Ya, makasih Bu. Ada lagi pertanyaan dari Diskominfo Bubble? Dipersilakan jika ada. Bu, mohon maaf. Sebelum Iya. ditutup, boleh nggak nanti minta nomor HP Ibu atau nomor JMO yang bisa kami hubungi? Misal kami ada keperluan, kami bisa nelpon gitu. Terima kasih Bu. Nanti ke PIC ya Pak ya. Kalau untuk di Bangka Tengah itu di MPP Pak. Atau di mana sih? MPP di mana sih? Ibu, mohon izin. Mohon izin Bu, balik bertanya lagi Bu, jika pencairan itu bisa kolektif nggak ya? Kalau pencairan harus masing-masing Pak, nggak bisa kolektif. Oh, nggak bisa ya? Ya, kalau JMO kan masing-masing dari handphone. Ya. Oke, makasih. Lapak asik pun juga harus sendiri-sendiri masing-masing ya. Di wilayah Bangka Tengah ini di MPP Pak, masih dekat perbatasan antara Bangka Tengah sama Pangkal Pinang. Bukan di Koba ya. Ya. Nah, kalau tadi dialihin ke lapak asik, bisa langsung diikutin aja untuk langkah-langkah di lapak asiknya ya. Ya, pasti. Ya, kalau di Bangka Barat, MPP-nya ada di perpustakaan, di Pusda, perpustakaan daerah. Di situ ada MPP kita. Halo Bu, Kalau untuk izin nanya Bu. Selatan, Bu, Gimana? untuk Bangka Selatan di mana Sore, ya Bu. MPP? Bangka Selatan di MPP Namanya. dekat pasar, Ibu.
pasar pagi atau pasar yang baru ini ya? Yang baru, Bu. Oh, Di yang baru. Di Biangkala. area Iya, situ aja gedungnya berarti ya? gedung ini Bu, MPP baru buka Oh, soalnya. makasih Bu. Ya, sama-sama. Ini Bu, mau nanya Bu. Boleh? Halo, Ya, silakan Bapak. ini Bu, kalau kami semua nanti udah nerima SK paruh waktu Bu ya. Mm-mm. Nah, apakah kami masih bisa menggunakan akun kami untuk sebagai peserta Bu? Maksudnya nggak kami cairkan Bu? Atau kan kami harus bikin nomor baru? Apa itu kayak BPJS, Kopri kan ada Bu ya? Mm-mm. Nah, atau gimana Bu? Iya. Kalau Korpri itu Ya, kan bisa yang mana bukan dikoordinir dari tambah kalau Korprinya ya, emang Pak ya. Ya, gimana? Ya, kalau Korpri kan dikoordinir dari Korprinya. Nah, tapi kalau untuk Enggak, sementara, kalau Kopri kan masing-masing SKPD Bu, ada ya, yang ngurus. betul. Nah, kalau untuk sementara sih untuk P3K belum terdaftar sih, Pak. Ya, nggak, maksudnya kami kan nanti kalau kami udah keluar SK kami, Hmm. boleh nggak kami pakai yang masih nggak usah keluar, nggak usah kami cairkan Bu, BPJS kami Bu. Oh, boleh, Pak. Kalau untuk sudah nonaktif, tapi Bapak Ibu belum mau pengajuan klaim ya nggak apa-apa. Saldonya masih Nggak, akan maksudnya, tetap ada. maksudnya nggak kami nonaktif kan Bu, kami tiap bulan tetap kami lanjutkan Oh, bayarnya. kalau itu nggak bisa, Pak. Karena kan kepesertaannya kan dari pemberi kerja ya. Kalau misalnya mereka Iya. nggak nonaktifin, otomatis mereka harus bayar tiap bulan. Dan nggak bisa cuma Bapak Itu bayar kita bayar Bu. sendiri. Iya, nggak bisa sendiri, Pak. Kan kodenya kan walaupun kita udah keluar yang lain, kalau kodenya masih Lu bisa kode masuk pun pembayaran, Zoom. kode pembayaran kita kan masih bisa bayar Bu. Iya, nanti dari ininya, dari PIC-nya, Pak. Dia kolektif semuanya. Ya, biasanya sih dinonaktifin tapi, Pak. Ya, ya Bu. Mm-mm. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama, Pak. Saldo udah abu-abu. Bisa dicair. Bu, Iya. mau bertanya Bu, untuk saldo nih kami ini sudah di sini abu-abu warnanya. Itu bisa Mm-mm. diambil lagi, Bu? Ada 1 tahun tidak diambil. Terakhir iurannya kapan, Pak? Terbacanya? Terakhir Ada tanggal tulisan. 1 bulan 7 2023. Oke, bisa jadi itu Bapaknya ada kartu yang lain, Pak. Karena kan sekarang statusnya masih aktif ya. Coba pastiin Ya, saya dulu. sudah Pastiin dulu ke PIC dinasnya, Pak. Ada kartu yang lain atau enggak? Karena itu kan udah lama banget tuh 2023. Harusnya dia masih aktif. Berarti bisa jadi Bapaknya ada kartu yang lain. Kalau misalnya ada yang kartu ada. yang lain, silakan ditambahkan. Tapi untuk saldo yang nonaktif belum bisa dicairkan. Sampai yang satunya nonaktif juga. Jadi harus Oh, nonaktif semua. berarti Ya. nunggu yang kedua tuh non aktif Bu ya. Baru bisa Iya, diambil yang iya pertama. betul. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Pak. Ya Bun. Neng masuk nih. Mungkin ditambah kuota Bu. Tes. Tuhan. Silakan jika Nih, ada pertanyaan lagi. izin bertanya Bu. Boleh, Ibu. Ini Bu, kemarin kan pas waktu pembuatan kartu itu pernah ada kesalahan, tapi dibuat ulang. Jadi ini terdaftar tadi tuh pas mau tadi tuh pengkinian data terdeteksi 2 kartu. Jadi itu harus gimana Bu ya? Kalau Ibu punya nomornya, tinggal diinput aja nomor satunya, Bu. Kan Oh, ada bukan. bintang-bintang ya? Enggak, ini katanya kartunya terdeteksi memiliki lebih dari 1 nomor, katanya kayak gitu. Ada bintang-bintang di sini. Iya, itu berarti harus diisi, Bu. Kalau misalnya memang Ibu punya kartu itu, tinggal diisi aja. Tapi jangan sampai salah ya. Nah, kalau misalnya Ibunya nggak punya, berarti harus diverifikasi, harus datang ke kantor, Ibu. Oh, ini kartu yang lama yang salah kemarin itu ya, Bu ya? Iya, Oh, berarti harus datang ke kantor ya? betul. Nanti bawa bukti kerjanya juga ya, Bu ya, biar mudah untuk verifikasi dan wawancaranya ya. Bawa apa, Bu? SK, bukti kerja, tempat yang sebelumnya, SK boleh.
surat keterangan boleh. Oh, oke. Biar Makasih, mudah Bu. untuk verifikasinya ya. Iya. Baiklah, jika tidak ada lagi, kita mau akhiri ini Zoom meeting-nya Bapak Ibu. Izin Bu, Boleh? untuk masuk aplikasinya gimana cara Bu? Maksudnya? Menonaktifkannya gimana? Ini kan saya punya kartu prakerja nih. Di Ya. loginnya lewat aplikasi atau gimana? Kalau login aplikasi JMO-nya atau gimana Iya, Pak? iya, Udah pernah buat akun atau belum? belum. Kartunya Kalau sudah belum, ada tadi. Baru dapat masuk. Oh, ini kalau baru dapat belum sih. tinggal Hah? buat akun baru Pak. Lah kan Tapi udah kalau aja sudah tuh. pernah tinggal login. Oh, jadi untuk mengajukan nonaktifnya Nanti gimana Bu? penonaktifan dari PIC Pak yang akan menyurati BPJS. Kolektif Oh, namanya. Gitu ya. oh Setelah iya iya. pendaftaran nanti ada surat untuk penonaktifan. Oke, Itu berarti kalau dicek dulu lewat aplikasi Bu ya? betul, yang penting Bapak cek di aplikasi, saldo Bapak ada dan statusnya masih aktif sekarang. Oh, berarti aku login dulu daftar Bu ya? Iya, betul Pak. Oh iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang belum absen, silakan diisi absensinya dulu di kolom chat. Sebentar lagi kita mau akhiri Zoom meeting siang hari ini ya. Absen. Di mana Bu absennya? Di link chat Pak, udah saya kirim kembali. Oh, ini. Dan isi ada berapa? Oh, di kia. Aduh. Sepuluh. Absen. Aduh, nih aku lupa. OPD apa OPD nih? OPD itu dinasnya Pak. Oh, Apakah Permisi ada Bu Eva. pertanyaan lagi? Dipersilakan Bapak. Kalau seandainya untuk yang diaplikasikan kita udah ada, cuman perusahaan tempat bekerjanya pindah gimana untuk perubahan datanya? Perusahaan tempat pindah itu perusahaan apa Pak? Di sini Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, cabang dinas Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah misalnya ini Cabdin 1. Kalau seandainya kita pindah ke Cabdin 2 misalnya, itu perubahan data tempat bekerjanya melalui aplikasi nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Tapi kalau misalnya masih dinas pendidikan, dia nggak berubah sih Pak. Kecuali Bapaknya pindah dari dinas pendidikan misalnya ke dinas PU gitu ya. Nah itu berubah baru ya. Tapi kalau masih sama-sama dinas pendidikan masih sama sih. Karena Sama Pak, induknya masih satu. nggak apa-apa ya. Cuman di Nggak sini apa-apa. Cabdinnya masih Cabdin 1. Nggak apa-apa Pak. Oke, Nggak makasih ya. masalah selama iuran Bapak masih tetap dibayar, kemudian nggak ada tunggakan, Saldonya masih ada. Iya, Masih. iuran terakhir kelihatan bulan berapanya ya? Iuran terakhirnya itu Ada oh di ini, bagian bulan 9. Iya, nah berarti kalau bulan 9 berarti kan ada kekurangan iuran tuh. Nah, dari dinasnya harus membayar lagi sebelum penonaktifan, itu harus dibayar sampai dengan minimal di Desember. Desember atau November gitu. Oke. Ini bulan 9 Ya, September. berarti di September berarti ada kemungkinan saldonya akan bertambah tuh karena iurannya belum dibayarkan. Ketika iuran udah dibayarkan, saldonya akan nambah sesuai bulan yang dibayarin. Iya, mungkin Iya. ini pembayarannya per TW kali ya. Bisa jadi, Pak. Oke, makasih Bu Eva. Baik, sama-sama, Bu, Pak. OPD itu diisi tempat kerja ya? Tempat kerja aja ya. Oke, terima kasih Bu. Izin Bu, Ya, itu rupanya untuk penerima upah ya Bu ya, BPJS-nya. kalau dari dinas semuanya penerima upah, Pak. Oh, Karena oke. kan dibayarin, kecuali yang mandiri. Kalau mandiri kita bayar sendiri, itu baru BPU. Oh, saya kayaknya mandiri kemarin. Dari? Itu gimana? Bisa Dari mana, Pak? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Bukan, maksudnya mandiri itu biasanya dia kayak nelayan, petani, buruh gitu, Pak. Kalau Oh iya, Bapaknya kerja di ini petani. Bapaknya kerja di mana? Petani sama ini kan
daftarin guru juga. Iya, yang ini yang dari gurunya, Pak, bukan yang petaninya. Oh iya ya. Jadi Oh, yang dari nggak Dinas bisa ya. Pendidikan. Beda segmen, Pak. Beda ya. Kalaupun ya, kalaupun nanti di BPU-nya bapaknya masih aktif, itu bisa pencairan untuk yang di PU-nya setelah nonaktif. Oh, bisa dua-duanya. Iya, bisa dua-duanya, Pak. Intinya login dulu ya, Bu ya. Aku Yang bisa penting, login. ya, yang penting login, cek saldonya aktif, kemudian saldonya muncul. Oh Itu. iya. Ya, berarti aman gitu ya. Nanti kalau udah nonaktif, dicek aja berkala. Setelah itu baru pengajuan klaim. Ya, kasih Bu. Bu, Bapak David, masa ya. ini bisa nanya Bu, ini Boleh. saya lupa dengan nomor BPJS